Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini akan membahas mengenai analisa laporan keuangan perusahaan, di mana video ini dibuat oleh Indah Permata Devi dengan BP 2011021007 dari kelas 4C D4 Akuntansi. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio memungkinkan manajer keuangan untuk memperkirakan reaksi kreditur atau pemodal atau investor terhadap keadaan perusahaan, dan dengan demikian dapat mencari cara yang tepat untuk mendapatkan dana. Analisis rasio memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-sifat tersendiri yang harus diketahui dan memerlukan tafsiran tersendiri. Dan bukan tidak mungkin data akuntansi itu sendiri mengandung data manipulasi atau kesalahan-kesalahan lainnya. Yang kedua, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover yang tinggi belum tentu baik. Mungkin perusahaan melakukan obral besar-besaran dan cenderung mau bangkrut, atau mungkin jenis perusahaannya berbeda. Yang ketiga yaitu membandingkan dengan saldo rasio rata-rata industrial yang belum mudah dijumpai di Indonesia, juga harus dilakukan dengan hati-hati karena banyak trik yang digunakan manajemen untuk memperbaiki rasio. Dan yang keempat yaitu harus juga disadari bahwa laporan keuangan yang dianalisis tidak menggambarkan perubahan nilai uang dan daya belinya. Rasio keuangan memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Jenis dari rasio keuangan likuiditas ini yaitu yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, di mana rumusnya membagi current asset dengan current liabilitas. Yang kedua yaitu ada rasio cepat atau quick ratio, di mana rumusnya yaitu membagi current asset yang liquid dibagi dengan current liabilitas. Jenis rasio likuiditas yang ketiga yaitu ada rasio kas atau cash ratio, dengan rumus cash or cash equivalent dibagi dengan current liabilities. Dan yang keempat yaitu ada rasio perputaran kas atau turnover cash, dengan membagi antara net sale dengan net working capital atau NWC. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas atau activity ratio, di mana rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang termasuk dalam rasio ini yang pertama yaitu ada perputaran persediaan atau inventory turnover, dengan rumus cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Dan yang kedua ada perputaran piutang atau receivable turnover, dengan rumus sales dibagi dengan account receivable. Selanjutnya jenis rasio aktivitas yang ketiga yaitu ada perputaran aset tetap, dengan rumus sales dibagi dengan fixed asset. Dan jenis rasio aktivitas yang keempat ada perputaran total aset, dengan rumus sales dibagi dengan total aset. Jenis rasio keuangan yang ketiga ada rasio profitabilitas atau profitability ratio, yang mengukur efektivitas dari efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba. Jenis rasio ini terbagi 3. Yang pertama ada margin laba atau profit margin, dengan rumus net income dibagi sales. Dan yang kedua ada return on asset, dengan rumus net income dibagi dengan average total asset. Dan yang jenis ketiga yaitu return on equity, dengan rumus net income dibagi total equity. Jenis rasio keuangan yang keempat ada rasio solvabilitas atau solvency ratio, di mana rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jenis dari rasio solvabilitas ada 2. Yang pertama ada total utang dibanding total aset atau total debt ratio, dengan rumus total liabilities dibagi dengan total aset. Dan yang kedua yaitu ada jumlah kali perolehan bunga, dengan rumus EBIT dibagi dengan interest. Jenis rasio keuangan yang kelima yaitu ada rasio nilai pasar atau market value ratio. Jenisnya yang pertama ada earning per share
atau laba per saham dengan rumus net income dibagi share outstanding. Yang kedua ada price earning ratio dengan rumus price per share dibagi earning per share. Dan yang ketiga ada market to book ratio dengan rumus market value per share dibagi dengan book value per share. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 revisi tahun 2010, pendapatan atau revenue adalah arus kas masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, yang meningkatkan ekuitas namun tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Pendapatan dapat diakui pada saat-saat tertentu. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan di waktu penyerahan barang atau jasa. Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut seperti penjualan barang, pendapatan jasa, penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Dan pengakuan pendapatan juga dapat diakui pada selain di waktu penyerahan barang atau jasa, di mana pada kasus-kasus tertentu pendapatan dapat diakui pada saat satu sebelum produksi, yang kedua selama produksi, yang ketiga pada saat selesai diproduksi, dan yang keempat setelah kas diterima. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Dan kita juga akan membahas mengenai laba akuntansi, di mana laba akuntansi ini merupakan laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Dan laba kena pajak atau laba fiskal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut juga dengan penghasilan kena pajak, merupakan penghasilan dikurangi beban yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan atau tax deductible. Dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Pada analisa laporan keuangan perusahaan, kita juga harus mengetahui mengenai laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi arus kas masuk atau penerimaan atau collection dan arus keluar atau cash outlay selama periode tertentu. Menurut PSAK nomor 2 revisi tahun 2009, laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi ini terdiri atas 1. Arus kas masuk dari pelanggan atas penjualan barang dan jasa secara tunai maupun pelunasan penjualan kredit. Yang kedua, arus kas keluar untuk pembayaran pemasok sehubungan dengan pembelian bahan baku dan lainnya. Yang ketiga, arus kas keluar untuk pembayaran beban operasi. Yang keempat, arus kas keluar untuk pembayaran bunga pinjaman. Yang kelima, arus kas keluar untuk pembayaran pajak. Yang keenam, arus kas masuk dari usaha lainnya seperti pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan pendapatan sewa. Dan yang ketujuh, ada arus kas keluar untuk pembayaran beban lainnya. Jenis arus kas yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini terdiri atas yang pertama, arus kas masuk dari penjualan aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, arus kas masuk dari penjualan saham entitas lain yang dimiliki sebagai investasi. Yang ketiga, arus kas masuk dari penerimaan pembayaran pinjaman pokok yang diberikan kepada entitas lain. Yang keempat, arus kas masuk dari penerimaan pendapatan bunga, dividen, atau pendapatan sewa. Yang kelima, arus kas keluar untuk pembelian aset tetap dan aset tak berwujud. Yang keenam, arus kas keluar untuk pembelian investasi saham entitas lain. Dan yang ketujuh yaitu arus kas keluar untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Jenis arus kas yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana aktivitas pendanaan ini terdiri dari
Yang pertama, arus kas masuk dari penerbitan saham sendiri. Yang kedua, arus kas masuk dari penerbitan instrumen utang. Yang ketiga, arus kas masuk dari penerimaan pinjaman dari bank atau pihak lain. Yang keempat, arus kas keluar untuk pembelian saham treasury. Yang kelima, arus kas keluar untuk pembayaran pokok pinjaman. Yang keenam, arus kas keluar untuk pembayaran bunga pinjaman. Dan yang ketujuh yaitu arus kas keluar untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct method yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas dan pembayaran kas. Metode ini lebih diutamakan oleh PSAK. Dan yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect method, dimulai dengan laba rugi bersih periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan. Dan metode ini lebih mudah sehingga banyak dipakai oleh perusahaan kecil. Dalam analisis laporan keuangan perusahaan, kita juga harus mengetahui tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK atau Notes to the Financial Statement merupakan catatan-catatan yang berisi penjelasan yang lebih detail, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan agar informasinya dapat diandalkan. Selanjutnya mengenai dasar-dasar akuntansi. Yang pertama, definisi laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 2014 tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 9 mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Yang kedua, tujuan dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas yang berguna untuk investor saat ini dan investor yang potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya di dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, ataupun kepemilikan instrumen keuangan ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dalam bentuk kredit lainnya. Selanjutnya mengenai karakteristik kualitatif informasi keuangan. Karakteristik kualitatif informasi keuangan terdiri dari yang pertama ada karakteristik kualitatif fundamental. Karakteristik kualitatif fundamental ini juga terdiri atas relevansi, materialitas, dan juga representasi yang tepat. Dan karakteristik kualitatif yang kedua yaitu karakteristik kualitatif peningkat, di mana karakteristik kualitatif peningkat ini juga terdiri dari keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan juga keterpahaman. Asumsi dan unsur laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha entitas dan entitas akan melanjutkan bisnisnya di masa depan. Dan unsur-unsur laporan keuangan yang pertama yaitu ada aset, di mana aset ini merupakan manfaat ekonomi masa depan untuk memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada arus kas dan setara kas kepada entitas. Yang kedua ada unsur liabilitas, di mana liabilitas ini merupakan kewajiban yaitu suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dan melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Dan unsur yang ketiga ada ekuitas, di mana ekuitas ini merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Unsur yang keempat ada penghasilan. Dan unsur yang kelima ada beban, di mana beban ini mencakup kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi beban pokok penjualan, gaji, dan juga penyusutan. Nah, kita harus tahu bahwa laporan keuangan dikatakan sudah lengkap apabila memiliki komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya selama periode. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat ada laporan arus kas selama periode. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan.
yang berisi ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Dan yang keenam ada laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali akun-akun laporan keuangan. Oke, baiklah, sekian penjelasan mengenai analisis laporan keuangan entitas. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.